Ada alasan kenapa sebagian orang terlihat begitu mudah dipermainkan, ditekan, dipancing emosinya, lalu diarahkan ke keputusan yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka lemah secara fisik, tapi karena mereka belum benar-benar menguasai dirinya sendiri. Dan dunia tahu itu. Perhatikan sejenak hidup di sekitarmu. Lihat bagaimana satu komentar bisa merusak mood seharian. Satu penolakan kecil bisa membuat seseorang kehilangan harga diri. Satu ancaman kehilangan bisa membuat orang rela menurunkan batasannya sendiri. Ini bukan kebetulan, ini pola. Pola manusia yang hidupnya dikendalikan oleh reaksi, bukan oleh kesadaran. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu sudah mengingatkan, selama emosimu berada di tangan orang lain, maka hidupmu pun bukan milikmu. Kamu mungkin merasa bebas, tapi kenyataannya kamu sedang ditarik ke sana kemari oleh hal-hal di luar dirimu. Kata-kata orang, sikap, perlakuan yang tidak adil. Semua itu menjadi tuas yang menggerakkanmu. Orang mudah dipermainkan karena mereka terlalu cepat bereaksi. Mereka merasa harus menjawab, harus membela diri, harus menjelaskan, harus membuktikan. Disitulah celahnya. Saat kamu merasa harus, saat itu pula kendalimu berpindah tangan. Kamu tidak lagi memilih dengan tenang, kamu bereaksi karena dorongan. Banyak orang mengira kekuatan itu ada pada suara yang keras, argumen yang tajam, atau sikap yang dominan. Padahal, kekuatan sejati justru terlihat saat seseorang mampu diam ketika dipancing, tetap tenang ketika ditekan, dan tidak berubah arah hanya karena emosi sesaat. Dunia tidak bisa memainkan orang yang tidak bisa diprovokasi. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran-pikiran kita, bukan oleh kejadian, tapi oleh bagaimana kita menilainya. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama. Satu hancur, satu tetap berdiri. Bedanya bukan keadaan, tapi penguasaan diri. Orang yang belum menguasai dirinya sering hidup dalam ketakutan yang samar. Takut ditinggalkan, takut tidak disukai, takut dianggap gagal. Ketakutan-ketakutan ini membuat mereka mudah ditekan. Sedikit ancaman sudah cukup untuk membuat mereka mengalah. Sedikit pujian sudah cukup untuk membuat mereka patuh. Mereka tidak sadar, tapi hidup mereka sedang dimainkan seperti bidak. Pembuka sunyi ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Justru sebaliknya, ini pengingat bahwa hampir semua dari kita pernah berada di posisi itu. Bereaksi berlebihan, terjebak emosi, mengorbankan ketenangan demi validasi. Dan itu manusiawi, tapi bukan berarti harus selamanya begitu. Saat kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal butuh respons, bahwa tidak semua opini pantas masuk ke kepalamu, dan bahwa tidak semua emosi harus dituruti, disitulah sesuatu berubah. Permainan mulai kehilangan daya. Orang-orang yang biasanya menekanmu mulai kehabisan cara, bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu tidak lagi bisa digerakkan. Menguasai diri bukan tentang menjadi kebal rasa, bukan menjadi dingin atau tidak peduli, tapi tentang memilih dengan sadar, tentang tidak menyerahkan kemudi hidupmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Selama kamu masih bereaksi tanpa sadar, dunia akan terus menekan tumbal-tumbal emosimu. Tapi saat kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih responsmu sendiri, permainan itu selesai. Dan dari titik itulah, kamu mulai menjadi seseorang yang sulit dipermainkan. Bukan karena kamu lebih keras dari dunia, tapi karena kamu lebih tenang dari kekacauan di dalam dirimu sendiri. Stoikisme tidak pernah sibuk menunjuk musuh di luar sana. Ia tidak menyuruhmu menyalahkan orang, keadaan, atau nasib. Justru sebaliknya, ajaran ini memaksa kita menoleh ke dalam dan mengakui sesuatu yang tidak nyaman. Seringkali, musuh terbesar dalam hidupmu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Bukan mereka yang menyakitimu yang paling berbahaya. Bukan orang yang meremehkanmu, memanipulasimu, atau menjatuhkanmu. Yang paling berbahaya adalah bagaimana kamu merespon semua itu. Pikiranmu, penilaianmu, cerita yang kamu bangun di kepalamu sendiri. Disitulah pertempuran sebenarnya terjadi. Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang mengganggu manusia, melainkan pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dampaknya brutal jika benar-benar dipahami. Artinya, penderitaanmu tidak selalu datang dari apa yang terjadi, tapi dari bagaimana kamu menafsirkannya. Dari suara di kepalamu yang terus berbicara tanpa henti. Perhatikan betapa sering kamu menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Kamu mengulang kata-kata orang yang meremehkanmu, bahkan ketika mereka sudah lama pergi. Kamu menyiksa dirimu dengan penyesalan tentang masa lalu yang tidak bisa diubah. Kamu menakut-nakuti dirimu dengan masa depan yang bahkan belum terjadi. Tidak ada orang lain yang melakukannya. Kamu melakukannya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa selama pikiranmu tidak terlatih, kamu akan terus hidup dalam kekacauan batin. Kamu akan marah pada hal-hal kecil, hancur oleh hal-hal sepele,
dan mudah digoyahkan oleh opini orang. Dan ironisnya, kamu akan merasa dunia yang kejam. Padahal sebagian besar luka itu berasal dari dalam. Musuh ini licik karena ia terasa seperti dirimu sendiri. Ia berbicara dengan suaramu. Ia meyakinkanmu bahwa rasa takutmu masuk akal, bahwa kemarahanmu wajar, bahwa kecemasanmu perlu diikuti. Padahal, tanpa sadar, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada impuls dan emosi yang tidak kamu periksa. Orang yang belum menguasai dirinya sering sibuk mengontrol dunia luar, ingin orang lain berubah, ingin keadaan lebih adil, ingin hidup lebih sesuai harapan. Tapi stoikisme memotong ilusi itu dengan dingin. Kamu tidak berkuasa atas dunia, tapi kamu berkuasa atas dirimu sendiri. Dan jika kamu gagal di sana, tidak ada kemenangan di luar yang akan menyelamatkanmu. Menguasai diri berarti berani menghadapi pikiranmu sendiri tanpa lari. Berani mengamati emosi tanpa langsung menuruti. Berani berkata, ini hanya perasaan, bukan perintah. Di titik ini, kamu mulai berhenti menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Banyak orang mencari kebebasan dengan cara melawan orang lain. Stoikisme justru mengatakan, bebaskan dirimu dari pikiran yang tidak terkendali. Karena selama dirimu sendiri masih memerangimu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Kamu bisa berada di kondisi terbaik, tapi tetap merasa tertekan. Kamu bisa dikelilingi orang baik, tapi tetap merasa terancam. Saat kamu mulai menyadari bahwa pikiranmu bisa dilatih, bahwa penilaianmu bisa diubah, dan bahwa emosimu tidak harus memimpin, disitulah kekuatan sejati muncul. Bukan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, tapi kekuatan untuk tidak dikalahkan oleh dirimu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia menjanjikan satu hal yang lebih berharga, kendali batin. Dan ketika kamu tidak lagi memusuhi dirimu sendiri, dunia kehilangan senjata terkuatnya untuk menjatuhkanmu. Karena orang yang berdamai dengan pikirannya sendiri adalah orang yang paling sulit dipatahkan. Ada momen ketika kamu merasa tidak sedang dikendalikan siapapun, padahal sebenarnya kendalimu sudah lama lepas. Bukan karena orang lain memaksamu, tapi karena emosimu terlalu mudah tersentuh. Sedikit kata sudah cukup untuk memancing reaksi. Sedikit sikap sudah cukup untuk mengubah keputusan. Dan tanpa sadar, hidupmu bergerak bukan karena kesadaran, tapi karena dorongan. Saat emosimu mudah tersentuh, kamu hidup dalam mode siaga, selalu bereaksi, selalu merasa harus merespon sesuatu. Kamu mendengar nada suara orang berubah sedikit saja, lalu pikiranmu langsung berlari kemana-mana. Kamu membaca pesan singkat, lalu menafsirkan maknanya berlebihan. Kamu melihat ekspresi wajah, lalu menyimpulkan hal-hal yang belum tentu benar. Di titik itu, kendali sudah bukan di tanganmu lagi. Stoikisme memandang emosi bukan sebagai musuh, tapi sebagai sinyal. Masalahnya, banyak orang memperlakukan sinyal sebagai perintah. Begitu marah, langsung bertindak. Begitu tersinggung, langsung membalas. Begitu takut kehilangan, langsung mengalah. Emosi yang seharusnya hanya lewat, justru diangkat menjadi penguasa. Orang yang emosinya mudah tersentuh sering merasa hidupnya melelahkan. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena setiap hal kecil terasa berat. Setiap komentar terasa seperti serangan. Setiap perbedaan pendapat terasa seperti penolakan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pikiran yang tidak terlatih sedang mengambil alih kemudi. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa kamu selalu punya pilihan, membiarkan pikiranmu terdistorsi, atau tetap melihat segala sesuatu apa adanya. Tapi pilihan itu hanya ada jika kamu cukup tenang untuk menyadarinya. Saat emosi sudah meledak, pilihan itu hilang. Yang tersisa hanya reaksi. Disinilah banyak orang kehilangan kendali hidupnya. Mereka mengira sedang bersikap jujur pada perasaan, padahal sedang diperbudak olehnya. Mereka mengira sedang membela diri, padahal sedang membuka celah agar orang lain bisa menekan tombol-tombol emosinya kapan saja. Orang yang ingin memanipulasimu tidak membutuhkan kekuatan besar. Mereka hanya perlu tahu apa yang membuatmu tersinggung, apa yang membuatmu takut, apa yang membuatmu merasa tidak cukup. Selama emosimu mudah disentuh, selama itu pula kamu mudah digerakkan. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi sulit dilakukan. Beri jarak antara peristiwa dan reaksimu. Jarak kecil itu adalah tempat di mana kendali hidup berada. Di sanalah kamu bisa memilih untuk tidak langsung bereaksi, untuk diam sejenak, untuk tidak menuruti dorongan pertama. Menguasai diri bukan berarti mematikan emosi. Justru sebaliknya, kamu mengenali emosimu dengan jujur, tapi tidak membiarkannya mengambil keputusan. Kamu bisa merasa marah tanpa harus menyerang. Kamu bisa merasa sedih tanpa harus tenggelam. Kamu bisa merasa takut tanpa harus menyerah. Saat emosimu tidak lagi mudah tersentuh, dunia terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu tidak lagi terpancing oleh setiap hal.
Tekanan kehilangan kekuatannya. Provokasi terdengar hampa. Drama orang lain tidak lagi menarikmu masuk. Dan disitulah kendali perlahan kembali. Kamu mulai bergerak bukan karena reaksi, tapi karena pilihan. Bukan karena emosi sesaat, tapi karena prinsip. Orang-orang mungkin masih mencoba menekanmu, memancingmu, mengujimu, tapi mereka akan segera menyadari satu hal. Tidak ada pegangan, karena orang yang emosinya tenang adalah orang yang sulit dimainkan. Bukan karena ia kebal terhadap dunia, tapi karena dunia tidak lagi bisa masuk ke dalam dirinya tanpa izin. Ada satu jenis kekuatan yang jarang disadari orang. Bukan kekuatan untuk menyerang, bukan kemampuan untuk mendominasi, tapi kemampuan untuk tidak terpancing. Orang yang tidak bisa diprovokasi adalah orang yang paling sulit dikendalikan. Bukan karena dia selalu benar, tapi karena dia tidak memberikan reaksi yang bisa dimanfaatkan. Perhatikan bagaimana dunia bekerja. Banyak konflik tidak dimulai dari masalah besar, tapi dari reaksi kecil yang berlebihan. Satu kata dibalas dengan nada tinggi, satu sindiran dibalas dengan emosi. Dari sana, kendali berpindah tangan. Siapapun yang berhasil memancing reaksi, dialah yang memegang kemudi. Stoikisme memahami ini sejak lama. Selama seseorang bisa membuatmu marah, tersinggung, atau takut, selama itu pula ia punya kuasa atasmu. Bukan kuasa fisik, tapi kuasa batin. Dan kuasa inilah yang paling berbahaya, karena seringkali tidak terasa seperti paksaan. Orang yang mudah diprovokasi sering merasa dirinya kuat karena berani bereaksi. Padahal, keberanian yang lahir dari emosi jarang membawa kejernihan. Reaksi cepat memang memberi sensasi lega sesaat, tapi setelah itu datang penyesalan, kekacauan, dan kehilangan arah. Sementara orang yang tenang, yang memilih diam atau merespons dengan sadar, justru menjaga posisinya tetap utuh. Marcus Aurelius menulis bahwa hal terbaik yang bisa kamu lakukan saat diserang adalah tidak menjadi seperti penyerangmu. Ini bukan nasihat untuk lemah, tapi untuk tetap berdaulat atas dirimu sendiri. Ketika kamu tidak menurunkan dirimu ke level emosi orang lain, kamu menghentikan permainan sebelum dimulai. Provokasi bekerja karena ada tombol di dalam diri kita yang mudah ditekan, ego yang ingin dihormati, rasa takut tidak dianggap, kebutuhan untuk menang dalam argumen. Selama tombol-tombol itu masih menguasaimu, siapapun bisa datang dan menekannya. Tapi ketika kamu mengenal dirimu sendiri, ketika kamu tidak lagi bergantung pada validasi, tombol-tombol itu kehilangan fungsinya. Orang yang tidak bisa diprovokasi bukan berarti tidak punya perasaan. Mereka merasakan hal yang sama, marah, kesal, kecewa. Bedanya, mereka tidak langsung menjadikan perasaan itu sebagai tindakan. Mereka memberi jarak, mereka menunda reaksi, dan di penundaan itulah kekuatan muncul. Dalam banyak situasi, diam bukan tanda kalah. Diam adalah cara untuk tetap memegang kendali. Bukan semua serangan perlu dibalas. Bukan semua hinaan perlu dijawab. Ketika kamu berhenti memberi reaksi, kamu memutus sumber energi dari permainan psikologis orang lain. Dunia seringkali mencoba mengujimu. Ada orang yang sengaja memancing emosi, ada situasi yang terasa tidak adil, ada tekanan yang ingin melihatmu goyah. Tapi saat kamu tetap tenang, tetap jernih, tetap tidak terpancing, dunia kehabisan cara. Tidak ada celah untuk masuk. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menghindari konflik selamanya, tapi untuk memilih dengan sadar kapan harus bertindak dan kapan harus membiarkan. Tindakan yang lahir dari ketenangan selalu lebih tepat daripada reaksi yang lahir dari emosi. Dan di titik itu, orang mulai menyadari sesuatu tentangmu. Mereka bisa berteriak, menekan, memancing, tapi kamu tidak bergerak ke arah yang mereka inginkan. Bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Orang yang tidak bisa diprovokasi bukan orang yang dingin, ia orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan orang seperti itu dalam dunia yang penuh kekacauan emosi adalah sosok yang paling sulit dipermainkan. Banyak orang mengira mereka sudah menguasai dirinya sendiri, padahal hidupnya masih digerakkan oleh reaksi orang lain. Senang jika dipuji, hancur jika dikritik, tenang jika diterima, gelisah jika diabaikan. Selama kondisi batinmu naik turun mengikuti respons orang, selama itu pula kendali hidupmu belum sepenuhnya milikmu. Menguasai diri bukan soal seberapa kuat kamu terlihat di luar, tapi seberapa mandiri kamu di dalam. Stoikisme menekankan satu hal yang sering dihindari. Kebebasan sejati lahir ketika kamu tidak lagi bergantung pada penilaian orang. Bukan berarti kamu menutup diri dari masukan, tapi kamu tidak menyerahkan harga dirimu kepada lidah dan sikap manusia. Perhatikan betapa sering keputusan diambil bukan karena keyakinan, tapi karena reaksi. Kamu berkata, ya karena takut mengecewakan. Kamu menahan diri karena takut dinilai buruk. Kamu mengubah arah hidup karena ingin terlihat berhasil di mata orang lain. Tanpa sadar kamu hidup untuk menjaga persepsi, bukan untuk menjaga ketenangan batin.
Marcus Aurelius mengingatkan bahwa jika kamu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendalimu, maka kamu sedang mempersiapkan diri untuk kecewa. Reaksi orang adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kamu kontrol sepenuhnya. Hari ini mereka memuji, besok mereka meremehkan. Jika hidupmu mengikuti gelombang itu, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Orang yang belum menguasai dirinya sering merasa lelah secara emosional. Bukan karena hidupnya berat, tapi karena ia terus-menerus menyesuaikan diri agar diterima. Setiap interaksi menjadi panggung, setiap percakapan menjadi ujian. Tidak ada ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa topeng. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi antisosial atau tidak peduli pada orang lain. Ia hanya mengingatkan agar nilai dirimu tidak ditentukan oleh reaksi sesaat. Pujian tidak membuatmu melambung, kritik tidak menjatuhkanmu. Kamu tetap berada di pusat dirimu sendiri. Menguasai diri berarti kamu bisa mendengar pendapat orang tanpa langsung menyerapnya sebagai kebenaran. Kamu bisa menerima kritik tanpa merasa diserang. Kamu bisa ditolak tanpa merasa tidak berharga. Di titik ini, reaksi orang lain berhenti menjadi penentu arah hidupmu. Ada ketenangan yang lahir ketika kamu tidak lagi mengejar persetujuan. Kamu berbicara seperlunya, bertindak seperlunya, tidak berlebihan menjelaskan, tidak sibuk membuktikan. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari orang lain, tapi karena kamu sudah cukup di dalam dirimu sendiri. Orang yang mandiri secara batin sering disalahpahami sebagai cuek atau dingin. Padahal, mereka hanya tidak lagi tergantung. Mereka hadir, tapi tidak melekat. Mereka peduli, tapi tidak mengorbankan diri demi validasi. Dan di sanalah letak kekuatannya. Ketika reaksi orang tidak lagi menentukan suasana hatimu, permainan berhenti. Tidak ada lagi tombol yang bisa ditekan. Tidak ada lagi umpan yang bisa memancing. Menguasai diri berarti kamu tetap berdiri. Entah orang bertepuk tangan atau berpaling. Dan orang yang bisa berdiri seperti itu adalah orang yang benar-benar bebas. Hampir seluruh kegelisahan manusia lahir dari satu kebiasaan yang sama. Mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak berada dalam kuasanya. Kita ingin orang lain berubah. Ingin keadaan berjalan sesuai rencana. Ingin dunia memperlakukan kita dengan adil. Dan ketika semua itu tidak terjadi, kita marah, kecewa, dan merasa hidup tidak memihak. Stoikisme datang dengan pesan yang dingin tapi membebaskan. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan kuasai sepenuhnya apa yang bisa. Epictetus membagi hidup dengan sangat jelas. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan ada yang tidak. Pikiranmu, sikapmu, keputusanmu itu wilayahmu. Opini orang, hasil akhir, perlakuan dunia itu bukan masalahnya. Banyak orang hidup terbalik. Energi habis untuk mengurusi yang tidak bisa diubah. Sementara yang seharusnya dikuasai justru diabaikan. Ketika kamu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilaimu, kamu kehilangan fokus pada bagaimana seharusnya kamu bertindak. Ketika kamu terobsesi pada hasil, kamu lupa pada kualitas proses. Dan ketika kamu mencoba mengontrol reaksi orang, kamu tanpa sadar menyerahkan ketenanganmu pada sesuatu yang rapuh. Stoikisme tidak menjanjikan hidup akan berjalan sesuai keinginanmu. Ia hanya menjanjikan satu hal. Kamu tidak perlu hancur hanya karena hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa kamu kendalikan, kamu berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak pernah benar-benar berada di tanganmu. Fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Berarti, kamu bertanggung jawab penuh atas responsmu. Kamu mungkin tidak bisa menghindari ketidakadilan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menjadi pahit. Kamu mungkin tidak bisa mengatur perilaku orang, tapi kamu bisa menjaga integritasmu. Disitulah martabat manusia berdiri. Orang yang tidak memahami ini mudah dipermainkan oleh keadaan. Hari ini ia bersemangat karena segalanya berjalan baik. Besok ia runtuh karena satu hal di luar rencana. Hidupnya naik turun bukan karena perubahan besar, tapi karena ia menggantungkan kestabilannya pada sesuatu yang tidak stabil. Marcus Aurelius menulis bahwa kamu selalu punya pilihan untuk menarik pikiranmu kembali ke dalam dirimu sendiri. Dunia boleh kacau, tapi batinmu tidak harus ikut berantakan. Namun pilihan ini hanya ada jika kamu sadar di mana seharusnya perhatianmu berada. Menguasai diri melalui stoikisme berarti melatih disiplin perhatian. Setiap kali kamu tergoda untuk marah, cemas, atau tersinggung, kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan, bukan dengan pasrah yang lemah, tapi dengan penerimaan yang sadar. Saat kamu berhenti berusaha mengendalikan segalanya, sesuatu yang aneh terjadi. Hidup justru terasa lebih ringan. Kamu bergerak lebih jernih. Keputusanmu lebih tenang. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kamu tidak lagi menyeret beban yang bukan milikmu.
Dan di titik itulah, dunia mulai kehilangan kekuatannya untuk menggoyahkanmu. Karena orang yang fokus pada apa yang bisa ia kendalikan adalah orang yang tidak mudah diseret oleh keadaan. Ia mungkin tidak menguasai dunia, tapi ia sepenuhnya menguasai dirinya sendiri. Ada banyak permainan psikologis yang sebenarnya tidak sekuat kelihatannya. Ia hanya bekerja pada satu jenis kondisi, pikiran yang gelisah. Selama kamu mudah cemas, mudah tersinggung, mudah takut kehilangan, permainan itu hidup. Tapi begitu kamu tenang, sungguh tenang dari dalam, semua itu mulai kehilangan daya. Perhatikan bagaimana manipulasi bekerja. Ia jarang datang dengan paksaan terang-terangan. Ia datang lewat tekanan halus rasa bersalah, ketakutan ditinggalkan, atau ancaman terselubung. Semua itu membutuhkan satu hal agar efektif, reaksi emosional. Tanpa reaksi, tidak ada pegangan. Tanpa pegangan, permainan runtuh dengan sendirinya. Saat kamu tenang, kamu berhenti memberi energi pada drama. Kata-kata yang biasanya melukai terdengar hambar. Sikap yang biasanya membuatmu gelisah terasa biasa saja. Bukan karena kamu tidak peka, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan emosi mengambil alih kemudi sebelum akal sehat sempat bekerja. Stoikisme memandang ketenangan sebagai benteng batin. Bukan benteng untuk menghindari hidup, tapi benteng agar hidup tidak menguasaimu. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan lahir ketika pikiranmu tidak lagi berlari kemana-mana, tidak menambah-nambahi kenyataan dengan cerita yang tidak perlu. Disitulah kejernihan muncul. Permainan psikologis selalu mencoba menciptakan urgensi palsu, seolah-olah kamu harus bereaksi sekarang juga, harus menjawab, harus membela diri, harus mengambil sikap. Tapi orang yang tenang tidak terburu-buru. Ia memberi waktu pada dirinya sendiri. Dan waktu itu cukup untuk mematikan ilusi. Banyak orang kehilangan posisi bukan karena mereka salah, tapi karena mereka panik. Mereka berkata terlalu banyak, bertindak terlalu cepat, mengungkapkan kelemahan yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan. Ketenangan mencegah semua itu. Ia membuatmu berbicara seperlunya, bertindak seperlunya, dan berhenti ketika memang harus berhenti. Orang yang ingin mengendalikanmu akan cepat frustrasi ketika melihat kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Mereka menaikkan tekanan, mengganti taktik, mencoba memancing dengan cara lain. Tapi semakin kamu tenang, semakin jelas terlihat bahwa semua itu hanya upaya kosong. Tidak ada tempat untuk menempel. Ketenangan juga mengembalikan perspektif. Saat pikiran jernih, kamu bisa melihat niat di balik kata-kata. Kamu bisa membedakan antara kritik yang membangun dan serangan yang ingin menjatuhkan. Kamu tidak lagi menelan semuanya mentah-mentah. Dan tanpa sadar, kamu berhenti menjadi target yang empuk. Stoikisme tidak meminta kamu untuk selalu menang dalam setiap situasi. Ia hanya meminta satu hal. Jangan kalah di dalam dirimu sendiri. Karena begitu kamu tetap tenang, apapun hasil luarnya, kamu tidak hancur. Kamu tidak kehilangan dirimu. Saat kamu tenang, permainan psikologis kehilangan kekuatan karena ia tidak lagi menemukan apa yang ia cari. Tidak ada emosi untuk ditarik, tidak ada ketakutan untuk dieksploitasi, tidak ada ego yang bisa dipermainkan. Dan disitulah perubahan besar terjadi. Bukan dunia yang menjadi lembut, tapi kamu yang menjadi kokoh. Dunia boleh mencoba memainkan banyak hal, tapi ketenanganmu membuat semua itu jatuh ke tanah tanpa suara. Banyak orang salah paham tentang penguasaan diri. Mereka mengira jika seseorang tenang, tidak reaktif, dan tidak mudah tersentuh, maka ia pasti dingin, jauh, atau tidak peduli. Padahal, Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk mematikan rasa. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Berdaulat atas diri sendiri. Dingin adalah ketika seseorang menutup diri karena takut terluka. Berdaulat adalah ketika seseorang terbuka, tapi tidak mudah dikuasai. Perbedaannya tipis, tapi dampaknya besar. Orang yang dingin menghindari emosi. Orang yang berdaulat mengenali emosi, lalu memilih bagaimana menyikapinya. Stoikisme memandang manusia sebagai makhluk rasional yang diberi kemampuan untuk memilih respons. Emosi boleh datang, tapi tidak harus memimpin. Kamu bisa peduli tanpa kehilangan kendali. Kamu bisa empati tanpa ikut tenggelam. Kamu bisa mencintai tanpa menyerahkan kemudimu kepada orang lain. Orang yang belum berdaulat sering hidup dalam ekstrem, entah terlalu keras bereaksi atau terlalu mati rasa. Keduanya lahir dari hal yang sama, tidak ada kendali sadar. Satu dikendalikan emosi, satu lagi dikendalikan ketakutan. Stoikisme menawarkan jalan tengah yang tenang dan kokoh. Marcus Aurelius menulis bahwa tujuan hidup bukanlah menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi tetap setia pada akal sehat dan nilai. Bahkan saat rasa sakit hadir, ini bukan sikap dingin, ini sikap dewasa. Sikap seseorang yang tidak mengorbankan prinsip hanya demi meredakan emosi sesaat.
Menguasai diri berarti kamu tidak perlu menunjukkan semua yang kamu rasakan. Tidak karena kamu menekan diri, tapi karena tidak semua perasaan perlu diumbar. Kamu memilih kapan berbicara, kapan diam, kapan bertindak. Pilihan itu lahir dari kesadaran, bukan dari impuls. Orang yang berdaulat atas dirinya sering disalahartikan sebagai sulit didekati. Padahal, mereka justru lebih stabil. Mereka tidak malah dikeledak, tidak manipulatif, tidak bermain emosi. Kehadiran mereka terasa tenang, karena mereka tidak membawa kekacauan batin ke dalam ruang bersama. Berdaulat juga berarti kamu tidak menyerahkan nilai-nilaimu hanya demi diterima. Kamu tidak berubah sikap karena tekanan. Kamu tidak menyesuaikan prinsip hanya agar disukai. Kamu berdiri di tempatmu sendiri dengan tenang, tanpa harus melawan siapapun. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kamu mau, tapi tidak diperbudak oleh apapun, termasuk oleh emosi sendiri. Disitulah martabat manusia berada. Saat kamu menguasai diri, kamu tidak menjadi dingin. Kamu justru menjadi utuh. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tidak tercerai-berai. Kamu merasa, tapi tidak dikendalikan. Kamu terhubung, tapi tidak tergantung. Dan itulah berdaulat. Bukan menguasai orang lain, bukan menguasai keadaan, tapi menguasai dirimu sendiri. Di dunia yang penuh kebisingan emosi, orang yang berdaulat adalah orang yang paling tenang, paling stable, dan paling sulit digoyahkan. Menguasai diri bukan sesuatu yang diumumkan. Ia tidak datang dengan label, pengakuan, atau tepuk tangan. Justru sebaliknya, semakin seseorang menguasai dirinya, semakin ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Tanda-tandanya halus, tapi nyata. Terlihat dalam cara ia bereaksi dan berjalan melalui hidup. Salah satu tanda paling jelas adalah ketenangan yang tidak mudah goyah. Bukan ketenangan palsu yang menekan emosi, tapi ketenangan yang lahir dari pemahaman. Kamu masih bisa merasa marah, kecewa, atau sedih, tapi perasaan itu tidak menyeretmu ke tindakan yang merusak. Ada jeda, ada ruang untuk berpikir. Disitulah kendali berada. Kamu juga tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Salah paham tidak selalu perlu diluruskan. Penilaian tidak selalu perlu dibantah. Orang yang sudah menguasai dirinya tahu bahwa tidak semua opini pantas diberi energi. Diam bukan karena kalah, tapi karena selektif. Tanda lainnya adalah berkurangnya kebutuhan akan validasi. Pujian terasa menyenangkan, tapi tidak membuatmu mabuk. Kritik terasa tidak nyaman, tapi tidak menghancurkanmu. Harga dirimu tidak lagi naik turun mengikuti reaksi orang. Kamu berdiri di tempat yang lebih stabil. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin terlihat ketika seseorang tidak takut kehilangan hal-hal di luar kendalinya. Jika sesuatu pergi, kamu berduka seperlunya, lalu melanjutkan hidup tanpa membenci dunia. Tidak ada kelekatan berlebihan, tidak ada kepanikan, ada penerimaan yang tenang. Kamu juga mulai memilih pertempuran dengan sadar. Tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua konflik perlu dimenangkan. Orang yang menguasai dirinya tahu kapan harus bertindak dan kapan harus mundur. Bukan karena lemah, tapi karena ia tidak dikendalikan ego. Ada kesederhanaan dalam hidupmu yang mulai terasa. Pikiran tidak lagi penuh dengan kebisingan yang tidak perlu. Kamu fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Tindakanmu lebih konsisten dengan nilai, bukan dengan suasana hati sesaat. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia yang baik cukup puas dengan melakukan apa yang benar, meski tidak ada yang melihat. Ini salah satu tanda paling sunyi dari penguasaan diri. Kamu berbuat baik bukan demi citra, tapi karena itu selaras dengan siapa dirimu. Orang yang sudah menguasai dirinya juga tidak sibuk mengubah orang lain. Ia memperbaiki responsnya sendiri. Ia tidak mencari kambing hitam. Ia bertanggung jawab atas pilihannya, tanpa menyiksa diri dengan penyesalan berlebihan. Dan mungkin tanda paling dalam adalah ini. Kamu merasa utuh, tanpa harus memegang siapapun. Kehadiran orang lain memperkaya hidupmu, tapi kepergiannya tidak menghancurkanmu. Kamu tidak hidup dari ketergantungan emosional. Semua tanda ini tidak membuatmu sempurna. Kamu tetap manusia, tetap belajar, tetap jatuh sesekali. Tapi arahmu jelas. Kamu tidak lagi diseret oleh impuls. Kamu berjalan dengan kesadaran. Dan ketika kamu sampai di titik itu, dunia mungkin tidak banyak berubah, tapi caramu berdiri di dalamnya berubah sepenuhnya. Kamu tidak lagi mudah dipermainkan, karena kamu sudah menguasai satu hal yang paling menentukan, dirimu sendiri pada akhirnya. Tidak ada kemenangan yang lebih sunyi dan lebih dalam daripada menguasai diri sendiri. Bukan kemenangan yang dirayakan orang lain, bukan pencapaian yang dipamerkan, tapi kemenangan yang terasa ketika dunia mencoba menarikmu, dan kamu tetap berdiri di tempatmu sendiri. Saat kamu menguasai dirimu, sesuatu yang aneh terjadi. Dunia masih sama, orang-orang masih berbicara, tekanan masih datang,
Ketidakadilan masih ada, tapi semua itu tidak lagi punya pegangan di dalam dirimu. Tidak ada emosi yang bisa ditarik sembarangan. Tidak ada ketakutan yang mudah dieksploitasi. Tidak ada ego yang bisa dipancing sesuka hati. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Ia hanya menjanjikan satu hal yang lebih berharga. Kebebasan batin, kebebasan dari reaksi yang tidak sadar. Kebebasan dari kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Kebebasan dari dorongan untuk membuktikan diri terus-menerus. Marcus Aurelius menulis bahwa kamu selalu bisa menarik dirimu kembali ke dalam benteng batinmu. Benteng itu bukan untuk bersembunyi dari dunia, tapi untuk memastikan dunia tidak menguasaimu. Dari sanalah kamu bertindak dengan jernih, bukan dengan panik, dengan sadar, bukan dengan dorongan. Saat kamu menguasai dirimu, kamu tidak lagi hidup dalam posisi defensif. Kamu tidak terus-menerus berjaga terhadap kata-kata orang. Kamu tidak mengantisipasi serangan di setiap sudut. Hidup menjadi lebih sederhana karena kamu tidak membawa beban yang bukan milikmu. Dunia kehilangan pegangannya atasmu karena kamu tidak lagi menggantungkan ketenangan pada hal-hal yang rapuh. Kamu tidak hidup dari pujian, tidak runtuh oleh hinaan. Kamu menerima apa yang datang, lalu melepaskan apa yang harus pergi. Ini bukan tentang menjadi kebal rasa. Kamu tetap bisa terluka, kamu tetap bisa kecewa, tapi luka itu tidak mengendalikan arah hidupmu. Kamu merasakannya, memahaminya, lalu melanjutkan langkah dengan martabat. Orang yang menguasai dirinya tidak berisik tentang kekuatannya. Ia terlihat biasa saja. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kestabilan yang tidak mudah diguncang. Dunia bisa berubah, tapi pusat dirinya tetap utuh. Dan di titik inilah permainan benar-benar berakhir. Tidak ada lagi yang bisa menarik benang emosimu. Tidak ada lagi yang bisa memaksa reaksimu. Kamu hadir sepenuhnya, tapi tidak dikuasai oleh apapun. Menguasai diri bukan membuatmu jauh dari dunia, justru membuatmu hadir di dalamnya dengan utuh. Dan ketika itu terjadi, dunia kehilangan satu hal terpenting untuk menguasaimu. Akses ke dalam dirimu sendiri. Itulah kebebasan yang diajarkan. Stoikisme, sunyi, dalam, dan tak tergoyahkan.